Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bonjour. Ni hao. Swadika. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah teman-teman semua, duduknya saya di sini bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, atau bahkan bukan seorang guru, melainkan hanyalah seorang pemuda, seorang mahasiswa yang bercita-cita untuk menyatukan sebuah kesatuan dan kebenaran yang ada di satu bangsa Indonesia sekarang, teman-teman. Di mana kita lihat semua banyak perpecahan di luar sana. Besar sekali tanggung jawab kita sebagai pemuda dan mahasiswa, teman-teman, pada saat ini. Baik, mungkin langsung saja, teman-teman. Mungkin kita kali ini akan berbicara dengan sebuah namanya sejarah. Sejarah sebuah bangsa dan perjuangan. Mungkin 100 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang bercita-cita untuk menyatukan sebuah negeri yang kita kenal dengan sebutan itu dengan Nusantara. Tahun 1800-an, pemuda-pemuda berkumpul untuk bagaimana bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Tahun 1928, pemuda-pemuda kembali berkumpul untuk mengucapkan satu label simbol kelahiran sebuah bangsa negara Indonesia, yang kita kenal momen itu dengan sebutan Sumpah Pemuda. Tahun 1945, golongan muda bertikai dengan golongan tua untuk kemudian menculik Bung Karno, untuk kemudian agar bisa segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Waktu pun terus berlalu, teman-teman. Negara pun terus berkembang. Lagi-lagi, pada saat itu, pemuda-pemuda kembali berkumpul yang pada saat itu sudah dikenal dengan sebutan mahasiswa. Mahasiswa membuktikan kekuatannya, mahasiswa membuktikan kekuasaannya, mahasiswa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Bung Karno dilengsarkan. Untuk apa mereka berkumpul, teman-teman, pada saat itu? Untuk bagaimana bisa menyingkirkan rezim-rezim yang zalim pada saat itu, teman-teman. Menuju tahun berikutnya, tahun 1988. Lagi-lagi, negeri ini, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang zalim, teman-teman. Lagi-lagi. Di mana mahasiswa kembali berkumpul pada saat itu, muncul ke permukaan untuk mengusir atau menghapuskan orang-orang yang zalim dari permukaan pada saat itu, teman-teman. Sekitar tahun 98, sekitar beberapa tahun yang lalu, ketika para pemuda, para mahasiswa tidak dilenakan oleh yang namanya grup-grup band. Mahasiswa tidak dilenakan oleh yang namanya tiktokers, apalah namanya itu. Nah, dan sekarang banyak orang-orang di luar sana mengatakan bahwasanya mahasiswa tugasnya hanya boleh melakukan penelitian, tugasnya hanya kuliah. Dan maka hari ini kita katakan, teman-teman semua, mereka salah. Mereka salah. Ketika orang-orang di gedung akademik mengatakan bahwasanya mahasiswa tidak boleh turun ke jalan, maka hari ini kita katakan dengan lembut, teman-teman, apa? Mereka salah. Menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggungan UIN, Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar, apalagi para mahasiswanya yang bercita-cita untuk menyatukan sebuah negeri, untuk menyatukan sebuah kemerdekaan yang telah lama hilang, teman-teman. 90% blok migrasi diambil asing, belum lagi batu bara, belum lain sebagainya. Tapi
kita sekarang hanya dilenakan oleh besarnya gaji, oleh fast food yang tidak penting, bahkan tidak menyehatkan. Mau jadi apa negara ini, teman-teman? Saya mengatakan sekarang ini, teman-teman, bahwasanya sekarang kita sedang dijajah. Kenapa begitu, teman-teman? Boleh kita lihat di luar sana, teman-teman. Para pemuda berjoget-joget di depan HP dengan ketawa ketiwi sana sini. Apakah kalian tidak malu? Apakah kita tidak malu, teman-teman, melihat perjuangan para kakak-kakak kita? Dahulunya, teman-teman, lihatlah bagaimana perjuangan kakak kita, senior-senior kita yang sudah berjuang untuk menyatukan sebuah negeri ini agar lebih baik ke depannya. Namun sekarang kita lihat para pemudanya, bagaimana pemuda-pemuda sekarang. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata, teman-teman, barang siapa pemudanya yang di akhir zaman dia mengasingkan diri, menyendiri dalam konteks dia memperbaiki diri, dia berdakwah, dia berhijrah di akhir zaman, maka dia sama halnya berhijrah bersamaku, kata Rasulullah, teman-teman. Jadi dalam perjuangan itu memang berat, teman-teman. Hidup memang tempat capek, teman-teman. Semuanya memang capek di dunia ini. Namun di dunia ini sama halnya dengan penjara bagi orang-orang beriman. Tapi di akhirat nanti kita akan mendapatkan nikmat dari perjuangan kita ini, teman-teman. Seandainya ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, percayalah, teman-teman, yakinlah, teman-teman, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia ini selagi teman-teman berusaha, teman-teman. Bahwasanya sebuah keinginan yang kita capai, keinginan yang kita ingin raih, ingin kita dapati, semuanya tergantung kita, teman-teman. Allah sudah memberikan kita seperti ini. Nah, sekarang tergantung kita untuk bagaimana bisa kita berjuang, berikhtiar untuk mengambil apa yang diberikan oleh Allah tersebut. Tentu harus ada perjuangan dari kita, teman-teman. Apalagi kita seorang pemuda. Oleh sebab itu, kenapa saya mengatakan dijajah? Lihat pemudanya. Kita dijajah pola pikir kita. Mahasiswa sekarang dijajah pola pikir kita oleh orang-orang yang ingin menyatukan negeri ini, yang ingin menindas negeri ini. Maka di sini perjuangan kita sebagai mahasiswa harus kita tegakkan, teman-teman. Kita hapus semua kebatilan, kita tegakkan yang namanya hak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, teman-teman. Saya di sini juga baru belajar, teman-teman. Saya dahulunya merupakan orang yang tidak mampu berdiri ataupun duduk berbicara seperti sekarang ini. Namun, apa yang bisa membuat saya seperti ini? Yaitu yakin. Dan yang kedua, berpikir. Kenapa berpikir? Karena berpikir sekarang banyak orang-orang rata-rata orang-orang tidak berpikir, teman-teman. Tidak menggunakan pikirannya. Karena kalau teman-teman berpikir secara dalam, maka percayalah, hal yang selama ini tidak teman-teman ketahui, lambat laun akan teman-teman ketahui. Kalau kalian semua, teman-teman semua berpikir, gunakanlah akal pola pikir kita, teman-teman. Gunakanlah dengan kebaikan, berpikiran yang positif, berhusnuzon kepada siapapun, bahkan kepada Allah SWT, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan apa baik yang saya sampaikan barusan bisa teman-teman ambil dan buanglah buruknya. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mari, teman-teman, sambut salam saya. Salam cinta, satu perjuangan. Karena cinta butuh perjuangan. Kalau cinta tiada perjuangan, maka itu adalah kebohongan hidup mahasiswa. Dan yang terpenting, dan mudah-mudahan untuk kaum-kaum yang kita perjuangkan hak-haknya, hidup rakyat Indonesia. Dan yang terakhir untuk perempuan-perempuan yang telah melahirkan generasi-generasi milenial yang dapat membangun, merubah suatu bangsa kita lebih baik ke depannya. Hidup perempuan-perempuan Indonesia. Saya Naufal Farasi sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.